Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat pagi ini, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hikmat dan pengertian untuk memahami akan firman-Mu ya Tuhan. Dan jamah hati kami supaya kami taat, mau rela melakukan segenap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 21 sampai 22. Tertulis demikian. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah istilah yang mungkin belum pernah atau jarang kita dengar, yaitu Narcissistic Personality Disorder. Arti dari istilah ini dalam bahasa Indonesia adalah gangguan kepribadian narsistik. Biasanya orang dengan gangguan seperti ini mempunyai pola pikir dan perilaku egois, arogan, kurang empati kepada orang lain, sangat ingin dikagumi dan dihormati, sombong, manipulatif, egois, menggurui, dan banyak menuntut. Salah satu sifat menonjol dari orang yang narsistik adalah suka menyalahkan, baik orang lain ataupun segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Sikap suka menyalahkan ini membuat orang narsistik akan fokus pada masa lalu, khususnya bila ada yang salah, dan akan terus menyalahkan tanpa melupakan kejadian yang sudah berlalu. Sebagai tambahan dari sikap menyalahkan, ia tidak memberikan solusi, tidak suportif, dan hanya komplain dengan apa yang sudah terjadi. Akibatnya tidak ada ketenangan dan tidak membawa kemajuan bagi orang lain dan dirinya sendiri. Sebagai orang-orang percaya, tentu kita hendaknya tidak memiliki sifat narsistik semacam ini, yang suka menyalahkan dan membanggakan diri, tapi memiliki sifat yang memperbaiki dan memberi solusi atas masalah yang ada. Semua sifat jelek seperti narsistik dapat diatasi ketika kita datang kepada Tuhan dan bersedia taat dibentuk oleh-Nya. Dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 21-22 ini, kita melihat Paulus berbicara kepada perwira dan para penumpang kapal yang sedang menghadapi badai yang dahsyat. Mereka telah beberapa hari lamanya tidak makan, dan keadaan waktu itu semakin sulit. Paulus pun bangkit di tengah-tengah mereka dan memberikan nasihat yang membangun. Paulus mengatakan bahwa jika mereka mendengarkan nasihatnya untuk tidak berlayar dari Kreta, mereka pasti dapat terhindar dari kesulitan dan kerugian yang mereka alami pada saat itu. Tapi meskipun demikian, Paulus mendorong mereka untuk tetap bertabah hati, karena tidak seorang pun dari mereka yang akan binasa, kecuali kapal itu sendiri. Paulus juga kemudian menyuruh mereka untuk makan, supaya kekuatan mereka kembali. Kita perhatikan bahwa Paulus tidak fokus menyalahkan sikap sang perwira dan para penumpang kapal yang menolak nasihatnya. Ia tidak menyalahkan keadaan yang terjadi, hanya mengingatkan saja. Tapi kemudian ia beralih memberikan solusi yang menenangkan, seturut dengan tuntunan Roh Kudus. Mungkin kalau kita di posisi Paulus saat itu,
Kita cenderung akan menyalahkan sikap mereka yang tidak mau mendengar pendapat kita. Dan kita terus akan berfokus pada pendapat kita yang benar dan menyalahkan keadaan yang terjadi. Tapi Paulus tidak demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin tanpa sadar ada di antara kita yang sudah jadi narsistik, fokus pada diri sendiri, dan selalu menyalahkan apa saja. Mari berubah saudara, agar kita maju, keadaan baik, dan orang lain yang bersama kita pun maju. Mari miliki 3 ciri ini agar kita maju. Pertama, jangan suka menyalahkan. Kedua, andalkan Tuhan yang mampu menolong. Dan ketiga, berikanlah solusi bermanfaat untuk melangkah mengatasi persoalan. Terkadang memang ada kesulitan atau badai dalam hidup kita, tapi kita dapat menghadapinya dengan sikap yang benar, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Karena itu berjalanlah maju, jangan suka menyalahkan, jangan fokus pada masalah dan masa lalu, tapi jalanilah hidup dalam sukacita, pimpinan Tuhan. Mulailah ini dari dalam keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami pengertian bagaimana kami harus bersikap dalam hidup, yaitu tidak menyalah-nyalahkan keadaan ataupun menyalahkan orang lain, tapi fokus untuk mengatasi masalah yang ada dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami untuk melewati setiap keadaan yang terjadi. Kalau ada di antara kami yang saat ini bersifat narsistik, mempunyai keinginan untuk dikagumi, dihormati, sombong, arogan, sering menyalahkan orang lain dan keadaan, komplain selalu dengan situasi yang ada, komplain terhadap orang-orang di dekat kami, terhadap suami atau istri atau anak-anak kami, ataupun orang tua, ataupun siapa saja. Tolong kami supaya kami terbebas dari sifat-sifat narsistik, sifat-sifat yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan berikan kami hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Berikan kami kepekaan untuk mengikuti tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah kehidupan kami sepanjang hari ini menyenangkan hati Tuhan dan membawa berkat bagi sesama kami. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan menjamah, menolong, memulihkan, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.